Oke, selamat pagi. Saya akan coba show update yang sudah kita kerjakan di aplikasi Sipa Sorti ini. Kita akan mulai dari registrasi PPK kabupaten. Di sini kita pilih kabupaten, kemudian kita kasih nama mungkin PIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan kita pilih dulu di sininya Kalimantan Selatan, Sungai Selatan, tanggal lahirnya yang untuk melihat tanggal sebelumnya atau tahun sebelumnya tinggal geser-geser aja. Mungkin 1982 bulan Juni tahun 8, pilih jenis kelamin laki-laki, kemudian kita isi aja misalkan PIP Hulu Sungai Selatan @gmail.com, nomor telepon transaksi dan KIP Kalimantan Selatan sudah dipilih, password 1234 baru, dan kita daftar. Udah langsung terdaftar, kita save untuk login. Kita login sebagai PP Kabupaten, kita masuk. Di sini menu yang disediakan saat ini masih responden dan input harga. Kemudian kita coba input responden terlebih dahulu. Kita coba tambah responden. Nah, di sini sudah di lock ya. Untuk provinsi tidak ada pilihan lain, yaitu Kalimantan Selatan, dan kabupaten juga hanya untuk Hulu Sungai Selatan. Tapi kecamatan masih bisa dipilih ke daerah yang ada di Hulu Sungai Selatan. Kita misalkan tambah tadi, misalkan alamatnya Jalan Kelantan, misalkan Kalimantan Selatan, pilih kecamatannya di Dahu Utara. Jadi nomor telepon misalkan sekian-sekian, isi pekerjaan petani misalkan, tanggal lahirnya seperti tadi bisa dipilih, tahunnya misalkan tahun 96, 2002 Januari 14. Nah, di sini kita tetap menambahkan komoditi melalui proses seperti ini. Ini kenapa ditambah komoditi, kita ada alamat karena diperlukan alamat lahan pasar untuk keperluan reporting. Tapi di sini sudah di-set. Alamat pasar disesuaikan dengan responden. Alamat ini apabila memang berbeda dengan alamat si responden, misalkan rumahnya di A, pasar atau lahannya di B dan sebagainya, itu tinggal di-update saja. Kemudian kita pilih komoditinya apa. Misal di sini kita pilih komoditi bawang bombay misalkan. Oke, kosongin aja untuk isi longitude atau latitude. Oh, ternyata Pak Hadi ini mempunyai dua komoditi. Satu lagi misalkan di eh, Kembangkol misalkan. Kita alamatnya tinggal diganti, misalkan Jalan Sungai Selatan misalkan. Oke, tinggal kita simpan. Masih bisa diedit. Itu baru kita simpan. Oke, sekarang saya sebagai PIP sudah mempunyai satu data responden
di dua komoditi. Misalkan saya mau tambah responden lagi, misalkan Seto, kita kasih alamat Jalan Seledri, misalkan Kalimantan Selatan, kemudian kita pilih kecamatannya mungkin Daha Selatan, nomor telepon, pekerjaan akan diisi, kemudian kita tambah komoditi juga, dia misalkan sama tadi mobile. Kemudian tambah komoditi, dia punya komoditi lain, misalkan dari alamat sama misalkan. Oke, simpan. Nah, ini untuk pengisian data responden sudah selesai. Berarti ada 2 responden saya yang ada di data responden. Setelah itu kita melakukan input data harga. Input data harga hari ini kosong karena belum kita masukkan. Kita coba tambah harga produsen. Tambah harga produsen ini kita pilih tanggal hari ini. Kemudian tambah responden. Di sini sudah ada respondennya. Ini kita lihat belum ada karena kita belum mengisi responden di cabai merah keriting. Kita coba cari yang ada Bang Bombay. Di Bang Bombay ini kita ada 2 nama Hadi misalkan. Oke, Pak Hadi dia itunya 15.000, kita simpan. Kemudian ada satu lagi Bang Bombay, respondennya Seto. Seto ini mungkin harganya 18.500, simpan. Nah, setelah itu kita masih bisa melakukan komoditi lain. Kita tambah responden, dipilih komoditi yang tadi ada datanya tuh kembang kol. Di sini kita lihat ada Hadi juga. Dia harganya mungkin 15.000. Oke, kita simpan. Di sini sudah ada 3 komoditi, 2 komoditi dan dengan responden dan harga yang sudah tersimpan. Ini sudah mungkin dulu di-update misalkan salah harga. Oke. Kemudian kita simpan. Oke, di sini sudah tersimpan data di hari ini. Apabila ternyata ada ternyata tinggal di-update saja atau ditambah respondennya. Kita logout untuk PIK kabupaten ini. Kemudian kita bakal registrasi sebagai PIK provinsi. Tadi pilih lagi Kalimantan Selatan. Misalkan PIK Kalimantan Selatan. Di sini seperti biasa. Saya masih muda ya. Tahun 2001 Juni 30. Laki-laki, kemudian yang PIT lokal, so misalkan gmail.com, telepon tentunya isi, misalkan instansi, dan kita isi PIT juga dari pilih, isi password. Daftar, sudah terdaftar, kita save, kita login. Oke, masuk. Nah, di sini
kita bisa untuk melakukan verifikasi harga kabupaten. Nah, di sini karena tadi sudah diinput oleh si PIP kabupaten di tengah harinya, maka di sini ada eh, harga yang sudah diinput oleh PIP kabupaten. Kita lihat di sini ada 3, tapi batangnya bukan lagi ubah atau delete ya, tetapi dia sudah ada tombol verifikasi. Verifikasi ini bisa dilakukan satu-satu, satu harga satu verifikasi atau semua. Kita coba satu dulu, maka dia otomatis sudah terverifikasi satu harga. Kemudian, oh ternyata masih ada 2 dan banyak yang kita bisa verifikasi semua responden dan sudah terverifikasi, maka kita simpan. Oke, kita lihat lagi, data sudah terverifikasi. Oke, untuk verifikasi harga sudah dilakukan, maka kita melihat reporting. Nah, kita untuk saat ini menunya baru kita simpan di posisi admin. Kita login sebagai admin Sorti. Masuk, oke. Kita masuk ke reporting dulu terlebih dahulu, misalkan di peta harga komoditi. Kita pengen melihat data yang tadi sudah masuk atau belum. Di sini kita coba ganti komoditinya di bawang bombay. Oke, add filter kosong. Kemudian tadi kita input data di Januari 2000 tanggal 5. Maka di sini sudah terlihat, mungkin karena kecil, maka ini kita lihat dia ada di daerah Kalimantan Hulu, Sungai Selatan di tanggal ini ada komoditi bawang bombay. Kalau misalkan kita lihat di tadi satu lagi ada di kembang kol ya, kembang kol kita update filter, kita jumlah lagi karena keduanya ada di Hulu Selatan. Tadi ada dua-duanya di sini, ada 2 seleksi, daerahnya sama, alamatnya kita simpan sama. Oke, kita mungkin ke reporting fluktuasi harga. Kita tadi lihat lagi komoditi yang sudah kita isi adalah bawang bombay, filter tanggal 5 kita update. Ini ada mulai Sumur Selatan harga hari ini. Kita coba lagi di kembang kol. Ada di 15.000. Setelah itu kita coba ke reporting membandingkan harga misalkan. Oh ini bukan ke tugas PIP. Petugas PIP kita lihat di Kalimantan Selatan filter, kemudian di tanggal 5 update filter, maka kita lihat PIP mulai Sumut Selatan sudah melakukan pengiriman data 3. Apabila kita mau di filter berdasarkan komoditi, maka bawang bombay ada pengiriman 2 data tadi, sedangkan untuk kembang kol kita update filter maka ada 1 data. Setelah itu kita coba per bulan, data evaluasi per bulan.
Kita lihat Kalimantan Selatan, kita mulai tahunnya 2024 di bulan Januari. Maka ada PIP Hulu Selatan di 3 komoditi yang sudah dilakukan pengiriman data. Kita coba kita harga komoditi yang kedua. Di sini untuk melihat harga yang ada di peta, kita pilih tanggal 5. Komoditinya bawang bombay. Tampilkan data, ini ada 2. Kemudian kita pilih lagi satu lagi tadi kembang kol, sama ada di Sungai Sungu Selatan. Terakhir kita coba di Farmasi dan PIP tahun 2020. Oke, sementara itu dulu untuk update yang sudah kita kerjakan. Untuk sedikit saya coba lihatkan untuk laporan dari AUT, itu masih di lokal. Di sini kita coba logout, saya login sebagai PIP Kabupaten. Ini analisis putra tani ini sudah ada listnya, kita mau tambah. Di sini data-data yang bisa kita input apabila berdasarkan hasil Excel kemarin. Kita misalkan pilih komoditi apa, provinsinya mana, kemudian misalkan Kabupaten Sulawesi Selatan tahun 2024 dan ke-1 misalkan. Nah, di sini untuk pengisian tenaga kerja, misalkan kita coba lihat contoh. Itu misalkan, bentar, saya mau mengisi contoh seperti ini. Misalkan satu tenaga kerja, kita tambah parameter di sini. Misalkan isi pengolahan tanah dengan siap tanam. Ini bila kita isi volume 1, maka dia akan berubah cuma 1 satuan, misalkan 2, maka dia akan berubah jadi 2. Kemudian apabila kita tambahkan lagi penanaman itu misalkan 2, berubah mungkin 1 salah, terus kita update 1, ini jumlah 3, kita mengisi penanaman dengan 1 berarti 3. Kemudian ada yang berbentuk grup seperti ini, misalkan pemeliharaan, dia isinya ada isiannya ada beberapa pengisian. Misalkan kita tambah parameter, kemudian ini kita tambah yang lain dulu, misalkan planning sebanyak 7, misalkan ya hook 1 misalkan. Kemudian pas panen itu 8 misalkan 1. Ya, untuk yang grup kita harus centang dulu sebagai grup. Parameter dia tidak ada isiannya, tapi misalkan ini pemeliharaan, kita tambah ini, jangan dicopot, maka dia sebagai anaknya akan ditambahkan menjadi misalkan tambah pemupukan, nilainya 3 dan 1, misalkan hook juga. Kemudian tambah lagi sebagai sub, maka dia
tulisan pemupukan, kita isi penyiangan, kita isinya 4 bit 1. Dan di sini semua proses isi itu maka dia akan berubah. Nah, ini proses ini baru tampilan seperti ini. Nanti ini kedepanan karena belum ada isi, misalkan contoh volume 20 satuan 2. Poin itu masih ada miss, coba perbaiki dulu. Nah, seperti ini untuk saat ini update di analisa usaha tadi. Oke, terima kasih. Selamat pagi.